Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya. Dua ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Mohon maaf, dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu dua surah yang paling ampuh untuk kita memohon perlindungan kepada Allah. Tapi dengan catatan, kita memohon perlindungan kepada Allah itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang memerintahkan kita untuk kita memohon perlindungan kepadanya, kira-kira dilindungi atau enggak? Pasti. Karena yang meminta, yang mewajibkan, yang menyuruh untuk kita memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah sendiri. Pertanyaannya adalah, kan ayat ini turun berkaitan tentang disihirnya Nabi Muhammad. Kenapa yang disebut falak? Falak itu kalau di Al-Quran terjemahan waktu subuh. Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Kenapa yang disinggung waktu subuh? Dari sekian banyak waktu, ada zuhur, ada asar, ada isya misalnya. Kenapa mesti subuh? Secara bahasa, falak itu bukan arti subuh sebenarnya. Falak itu adalah waktu yang membelah. Kenapa lebih populer diartikan waktu subuh? Karena waktu subuh itu waktu yang membelah antara gelapnya malam dan terangnya siang. Di waktu subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, itu berakhirnya waktu gelap dan awal mula terang akan datang. Dan sebenarnya kalau disebut waktu yang membelah, bukan hanya subuh, tapi juga waktu maghrib. Karena kalau subuh dari malam ke siang dibelah oleh waktu subuh. Sementara kalau maghrib kebalikannya, dari siang ke malam. Masih belum terjawab apa hubungannya dengan disihirnya Nabi dengan waktu yang membelah. Maka ulama berpendapat proses mereka menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dua waktu tersebut, antara malam ke siang yaitu subuh, antara siang ke malam yaitu maghrib. Itulah mengapa jamaah, sampai ada nasihat orang tua kita dahulu waktu kita masih kecil, kalau udah sore, main kemana aja boleh. Main sama siapa aja boleh. Tapi ingat, kalau maghrib, pulang. Kenapa maghrib mesti pulang? Kenapa patokannya maghrib? Sampai orang tua kita itu membuat apa? Cerita-cerita supaya kita pulang. Nanti disembunyiin oleh gombel. Nanti diumpetin sama gondoruo, macam-macam. Biar kita pulang. Itu sebenarnya bukan takhayul. Bukan hanya kalau gondoruonya iya, kalau gombelnya iya, tapi waktu maghrib itu adalah waktu yang rentan untuk kita terkena hal-hal gaib. Itu betul. Itulah mengapa dalam hadis-hadis Nabi, kalau sudah masuk waktu maghrib, seluruh celah dalam rumah sebisa mungkin ditutup. Pintu rumah tutup, jendela rumah tutup. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang rentan dari makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk gaib. Dua waktu. Maka siapa yang tidur di dua waktu itu makruh hukumnya. Tidur antara asar ke maghrib itu makruh. Sama tidur habis subuh itu juga makruh. Kenapa? Karena di dua waktu itu semestinya kita banyak memohon perlindungan kepada Allah. Karena di situ adalah waktu yang paling rentan untuk kita diganggu oleh hal-hal gaib, termasuk diantaranya sihir.
Terjawab ya. Kenapa waktu maghrib kita tidak boleh kemana-mana? Bahkan kalau mau melakukan perjalanan, sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Jangan pas di waktu maghrib. Rumah semuanya ditutup. Begitu juga dengan waktu subuh. Bangun lebih cepat sebelum subuh itu jauh lebih baik dan kita lebih terjamin dari gangguan-gangguan hal gaib.